I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Halo, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan review Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16 watt. Jadi dia nggak ada kode penamaan khusus, jadi cuman ada dalam kurung 16 watt aja. Ini seri Xiaomi yang terbaru ya, karena ini nggak cuma satu yang request buat gue review Mi 16 watt ini, karena memang bikin cukup penasaran, mengingat Xiaomi generasi sebelumnya tuh nggak ada yang mengecewakan, semuanya mempunyai price performance yang bagus di kelasnya. Harganya ini dijual dengan harga 450.000 dan itu bukan garansi resmi, karena setahu gue resminya tuh belum masuk, jadi masih lewat importir pribadi ya. Dan untuk harga 450.000 tuh otomatis banyak ketemu para pesaing yang lain. Gimana nih dengan kualitasnya? Yuk kita bahas aja. Ini dia Mi Portable Bluetooth Speaker 16 watt. And we may have some history. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas mengenai build quality dan spesifikasi. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya akan gue tulis di kolom deskripsi biar video gue nggak kepanjangan. Untuk build quality-nya di range harga 450.000 gak ada hal yang bikin gue kecewa, karena semuanya rapih dan materialnya pun cukup bagus ya. Jadi dari sisi Xiaomi memang gak ada yang mengecewakan di range harganya untuk dari sisi build quality-nya. Kita lihat bagian depannya ini ada dua buah speaker aktif. Ini mempunyai masing-masing power 8 watt. Jadi totalnya ada 16 watt di sini. Dan di sisi belakangnya ada satu buah pasif radiator yang cukup besar. Gue nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, tapi kurang lebih ukurannya memang dari sini ke sini. Jadi memang punya ukuran yang cukup besar. Dan sisi kirinya polos, nggak ada apa-apa. Sisi kanannya ada input yang akan kita bahas nanti. Jadi awal-awal gue akan bahas dari sisi atasnya dulu. Ini ada tulisan logo Mi dan ada LED indikator. Di sini nggak ada baterai indikator, ini cuma ada LED on off-nya aja. Dan sisanya ada 6 buah tombol normal. Kita coba matiin, kita dengerin notifikasinya. Power off. Kalau bagi kalian yang nggak suka dengan suara yang notifikasi yang cukup panjang, ini mungkin jadi handicap buat kalian, karena di notifikasi on maupun off-nya ada suara yang memang suara human voice ya, yang bagi kalian banyak juga yang nggak suka, termasuk buat gue pribadi. Meskipun di speaker-speaker mahal seperti Bose juga ada, dan itu untungnya bisa dimatiin. Kita lanjut bahas di sisi tombol-tombolnya ya. Ada tombol on off, ada tombol plus atau min, ini volume, sorry. Ini tombol play dan pause, dan ini ada tombol pairing Bluetooth, dan ini ada tombol buat TWS karena Mi 16 watt ini udah support dengan TWS. Kita nyalain. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Yang uniknya di Mi 16 watt ini ternyata ada equalizer-nya, dan equalizer itu ada dua buah. Jadi ini mode standarnya, ini mode defaultnya dia akan ngeset di equalizer normal, dan kalau kalian mau ganti ke equalizer selanjutnya yaitu equalizer deep bass, kalian harus menahan tombol plus dan tombol play ini bersamaan. Deep bass. Normal. Untuk kualitasnya, jujur gue nggak suka dengan karakter deep bass, karena menurut gue nggak sesuai dengan namanya, tapi nanti akan gue bahas lebih detail di bagian sound quality. Selanjutnya yang gue suka, ini masih ada cantelan tali yang ini cukup membantu. Ngomong-ngomong soal cantelan tali, dia sisi portabilitasnya menurut gue nggak spesial, karena size-nya udah nggak bisa gue bilang kecil lagi ya, terutama buat speaker ukuran 16 watt. Kita bandingkan langsung secara size dengan JBL Flip 5, dan kalian lihat sendiri JBL Flip 5 mempunyai size yang lebih kecil dan lebih portable. Dari sisi beratnya pun JBL Flip 5 ini berasa lebih ringan dibandingkan Mi 16 watt ini. Jadi kalau ngomongin portabilitas, gua rasa ini bukan yang terbaik sih. Dia udah ada built-in microphone juga yang kualitas suaranya kalian dengar sendiri. Oke, testing, ini adalah tes dari built-in microphone yang dipunyai Mi Bluetooth speaker 16 watt. Jarak dari gua ke speaker sekarang berjarak sekitar 30 cm. Untuk suaranya silahkan kalian nilai sendiri, suaranya bagus apa enggak. Yang jelas menurut gue sih lumayan kepake, tapi enggak istimewa untuk built-in microphone-nya.
Dan selanjutnya untuk sisi baterai, Xiaomi ngeklaim bisa bertahan 13 jam, tapi dalam penggunaan gue sehari-hari, range-nya itu mungkin sekitar 8-10 jam di volume 50-70%. Yang kalau buat gue pribadi, sisi baterainya ini bukan sesuatu hal yang istimewa, tapi nggak jelek. Jadi masuk dalam kategori yang oke aja dari sisi daya tahan baterainya. Kita lihat inputnya di sisi kanan, ini ada flap karetnya yang lumayan susah buat gue buka tutup. Dan harus, bagi kalian harus ada kukunya sih biar bisa buka, itu pun masih susah buat bukanya. Dan kita lihat isinya ada auxiliary sama charging portnya udah menggunakan USB Type-C. Ini ada kayak serial number ya, kayak mengingatkan gue sama JBL Go serial numbernya di balik flapnya ini. Karena ada flap, otomatis dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX. Dia udah IPX7, jadi kalian bisa cemplungin ini di kedalaman 1 meter. Dia bisa bertahan sampai 30 menit. Udah, sisanya nggak ada apa-apa lagi. Di sisi kirinya ini polos, cuma ada tulisan-tulisan, dan ini yang gue suka ya, karena tulisan ini warna body. Nggak bosan-bosannya gue bilang kalau speaker yang udah mempunyai brand yang terkenal malah low profile. Dia nggak butuh tulisan-tulisan yang ngejreng-ngejreng lagi, jadi lebih terkesan minimalis dan malah lookingnya jadi terkesan mahal aja. Bawahnya ada 2 buah pad karet, dan pad karetnya ini cukup baik menyangga si Mi Portable Bluetooth speaker ini. Dalam penggunaan sehari-hari gue nggak merasakan ada hal yang mengganggu baik dari sisi noise-nya maupun delay-nya. Ngomong-ngomong soal delay, dia udah dilengkapi dengan Bluetooth 5.0, dan untuk contoh delay-nya akan gue kasih sampel ke kalian kurang lebih seperti ini. Oke, itu adalah delay dari Mi Bluetooth speaker 16 watt. Silahkan kalian nilai sendiri. Dan sekarang akan gue bahas aja langsung mengenai sound quality-nya. Tapi sebelum gue masuk ke sound quality-nya, seperti biasa gue akan muteri sound sample ke kalian. Dan karena di luar sana tuh banyak yang membandingkan dengan JBL Flip 5, ya udah, mau nggak mau gue harus membandingkan juga dengan JBL Flip 5. Karena kalau gue membandingkan dengan speaker lain, kalian pasti akan bertanya, bang, dibandingkan JBL Flip 5 gimana, jauh apa enggak? Jadi daripada gue bikin video 2 kali, langsung aja gue bandingkan dengan JBL Flip 5. Jadi biar kalian nggak penasaran, tapi dengan catatan, please banget kalian pakai earphone atau headphone kalian, karena perbedaan suara dari earphone atau headphone itu berbeda banget ketika kalian hanya menggunakan speaker handphone atau portable speaker. Karena dari masing-masing frekuensi responsnya itu kalian nggak bisa dengar secara jelas kalau kalian nggak pakai earphone atau headphone. Jadi langsung aja kita dengar, ini dia sound sample dari kedua buah portable Bluetooth speaker ini. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.
Oke, itu adalah sound sample dari Mi Bluetooth speaker melawan JBL Flip 5. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komen. Seperti biasa, mengenai sound quality itu merupakan murni opini dan pendapat dari gua pribadi. Kesan pertama gue dengerin Mi Bluetooth speaker 16 watt ini, yang ada di pikiran gue adalah kecewa. Kecewanya bukan karena Mi Bluetooth speaker ini bersuara jelek, tapi karena ekspektasi gue yang ketinggian berharap Mi Bluetooth speaker ini mendekati JBL Flip 5. Karena sebelum gue beli ini, gue tuh udah melihat review di luar sana yang setiap orang tuh mengcompare Mi 16 watt ini melawan Flip 5. Dan ketika gue denger, oh iya, suaranya tuh ada at least mendekati dengan Flip 5. Dan gue pikir hebat banget, speaker seharga 450.000 bisa mendekati suara dari brand yang ternama di range harga 1,4 juta rupiah. Jadi kayak ini bisa jadi, kalau di handphone tuh bahasanya flagship killer ya. Jadi gue tertarik banget, dan pertama kali gue denger tanpa langsung gue compare, gue langsung kecewa karena ini kayaknya nggak mendekati deh dari JBL Flip 5 menurut gue. Untuk karakter suaranya, Mi Bluetooth speaker ini menurut gue balance. Jadi dari high, mid, low frekuensinya tuh nggak ada yang berlebih. Kalau kalian suka yang ngecering-ngecering, kalian bisa dapet di sini dengan treble yang cukup detail, dengan treble yang nggak ada roll off yang berlebihan. Tapi kalau kalian yang khawatir dengan suara yang nusuk ke kuping, di sini juga nggak terjadi kok. Jadi basicnya ini tuh masih cukup nyaman untuk high frekuensinya. Untuk suara vokalnya, untuk mid frekuensinya, ini suara vokalnya cenderung cukup maju meskipun nggak semaju JBL series ya. Ini suara vokalnya cenderung tipis menurut gue. Jadi kalau kalian suka dengan vokal yang tebel, di Mi 16 watt ini juga nggak cukup mewakilkan sih. Meskipun suara vokalnya cenderung cukup baik dari sisi kolorasinya dibandingkan para pesaingnya, bukan dibandingkan speaker di atasnya ya. Untuk low frekuensi, untuk bassnya sebenarnya di range harga 450.000 ini bassnya udah bagus. Jadi deepnya lumayan berasa. Kualitasnya juga oke, kuantitasnya oke. Tapi kalau kalian bandingkan dengan JBL Flip 5, jauh menurut selera dan opini dari gua pribadi. Jadi gua nggak ngerti kenapa orang di luar sana tuh membandingkan kedua buah speaker yang menurut gua tuh jauh. Oke lah, ini 16 watt, JBL Flip 5 tuh 20 watt. Dari sisi size, Mi Bluetooth speaker ini lebih besar, tapi dari sisi harga memang jauh. Dan kalau dari sisi suara, harusnya kedua buah Bluetooth speaker ini nggak cocok dibandingkan secara langsung. Tapi di sini gue bandingkan supaya at least sebelum kalian beli ini, dan kalian yang tadinya berharap buat suaranya tuh mendekati JBL Flip 5, kalian langsung punya gambaran deh kalau kalau Mi Bluetooth speaker 16 watt ini dari sisi sound quality tuh nggak dekat sama JBL Flip 5. Itu aja yang harus gue catat, dan selanjutnya gue mau membahas mengenai Mi Bluetooth speaker 16 watt ini dibandingkan para pesaingnya. Let's say di harga 450.000 dia mempunyai banyak para pesaing ya, seperti Lenyes S806. Kita masukin aja kayak Anker Flare Mini di harga 500 ribuan atau Soundcore 2. Dibandingkan para pesaingnya, ini cukup istimewa dari sisi sound quality. Jadi balik lagi ya, kalau mengenai sound quality bukan berarti Mi Bluetooth speaker ini jelek, enggak. Tapi tergantung ekspektasi kalian aja ada di mana. Dan kebetulan gue ekspektasinya terlalu tinggi ketika pertama kali gue beli Mi Bluetooth speaker ini. Karena kalau dibandingkan para pesaingnya, ini tuh termasuk yang lumayan bagus dari sisi sound quality, dari sisi bassnya, ini tuh di atas rata-rata para pesaingnya. Tapi dengan catatan, kalian memainkan musiknya itu di atas 50%, karena begitu kalian set di low volume di bawah 50%, suaranya ini nggak keluar. Jadi cenderung suara vokalnya tipis, suara bassnya juga minim, deep bassnya nggak berasa. Jadi gue memakai Mi Bluetooth speaker di low volume ini, kalau buat gue pribadi tuh nggak terlalu nyaman. Jadi basicnya ini lebih cocok buat 50% ke atas, buat outdoor, buat casual listening kalian, bukan buat background song. Untuk bassnya ini tuh di atas Soundcore 2 ya, kalau di atas volume 50%. Di atasnya dalam artian kualitasnya, karena di Soundcore 2 memang masih ada distorsi dengan suara box yang berasa. Kalau di sini tuh cenderung lebih berasa deep, meskipun nggak sedip Flare Mini, tapi dia mempunyai kualitas yang lebih rapih dari sisi bassnya.
Dan kalau kalian para pencinta flare mini, mungkin kalian ngedengerin itu agak sedikit bright, tapi bagi kalian yang nggak suka dengan suara flare mini, mungkin kalian cocok dengan Mi Bluetooth speaker 16 watt ini karena suaranya lebih netral dan jauh lebih detailnya lebih bagus dibandingkan flare mini. Jadi balik lagi itu masalah selera aja. Rekomen apa enggak? Gue rekomen tetap di range harga 450.000 di sound quality-nya ini salah satu speaker yang akan gue rekomendasikan karena sound quality-nya balance dan enak, asal kalian jangan berharap berlebih aja dengan mengcompare langsung dengan JBL Flip 5. Kalau di antara para pesaingnya, gue bisa merekomen Mi Bluetooth speaker 16 watt. Tapi kalau buat gue pribadi, gue sendiri kurang berasa favorit aja dengan karakter suara yang ada di Mi Bluetooth speaker 16 watt ini karena karakternya itu cenderung bikin gue bosen dan gak fun aja buat dengerin lagu. Ini gue nyoba udah sekitar hampir seminggu, gue set buat background song, gue set buat casual listening. Gue jadi cenderung agak bosan aja dengerin lagu di sini. Jadi kayak nggak ada sisi excitementnya aja gitu. Jadi semuanya cenderung flat dan gue sendiri kurang suka mengenai karakter suara dari Mi Bluetooth speaker 16 watt ini. Balik lagi itu hanya masalah selera. Itu aja paling yang bisa gue sharing ke kalian mengenai Mi 16 watt ini. Oh iya, ada satu yang gue lupa mengenai equalizer di Mi 16 watt ini. Ngomong-ngomong equalizer kan tadi di awal gue udah bahas ya, kalau equalizer di Mi 16 watt ini ada dua, ada deep bass sama yang normal. Dan di sound sample yang barusan kalian dengerin itu adalah mode normal. Karena begitu di mode deep bass, gue nggak merasa deep bass-nya ini berasa naik ya, atau berasa lebih besar dari sisi kuantitasnya pun enggak. Jadi bass-nya gue berasa malahan antara sama atau bahkan cenderung lebih kecil karena yang lebih berasa adalah high frekuensinya yang lebih di boost. Jadi gue ngerasa antara bassnya sama atau bassnya lebih kecil karena high frekuensinya lebih di boost. Dan itu lebih bikin buat selera gue nggak cocok aja. Jadi gue lebih suka di mode normal dibandingkan mode deep bass-nya. Entahlah, gue nggak tahu kenapa Xiaomi menamai equalizer yang satunya itu deep bass. Tapi kalau buat gue pribadi itu nggak mewakilkan namanya sih. Jadi itu aja paling yang bisa gue sharing. Sorry videonya jadi kepanjangan. Thank you bagi kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.